I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Damayanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan komparatif. Dan di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai perbandingan komparasi sekolah dasar negeri dan swasta. Next slide. Baik, sebelumnya saya dari kelompok 4 selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Linda Krisdiawati dengan presensi 07, Windu adalah Putri dengan presensi 11, Rizky Ibnu Salsa dengan presensi 22, Bonita Amalia dengan presensi 33, Adela Firanti dengan presensi 36, Andini Putri dengan presensi 43, dan ada saya sendiri, Infizalianti dengan presensi 52. Next slide. Baik teman-teman, di sini dari kelompok 4 ada 9 pembahasan materi. Untuk materi yang pertama itu mengenai perbandingan kurikulum SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai perbandingan kurikulum SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Yang pertama yaitu kurikulum di SD Negeri Sumberadi. Untuk kelas 1 dan 4 sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar, sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk SD Islamia Pakualaman, kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum 2013. Akan tetapi pihak sekolah sudah mendaftarkan IKM di tahun ini, sehingga tahun depan dapat menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4 terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu perbandingan proses pembelajaran di SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Proses pembelajaran di SD Negeri Sumberadi 1 berlangsung terlihat kondusif dan siswa sangat aktif. Siswa banyak melakukan tanya jawab dengan guru. Proses pembelajaran sudah berpusat pada siswa atau student center. Untuk proses pembelajaran di SD Islamia Pakualaman juga sudah berpusat pada siswa. Kemudian media yang tersedia di dalam kelas cukup memadai untuk menunjang pembelajaran, dan pembelajaran di dalam kelas sudah berlangsung secara kondusif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasan materinya. Langsung saja untuk materi pembahasan selanjutnya, itu mengenai perbandingan sarana dan prasarana SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perbandingan sarana dan prasarana di SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Next slide. Baik, untuk sarana dan prasarana di SD Negeri Sumberadi 1 sudah termasuk lengkap dan memadai. Pendidik maupun peserta didik tidak ada yang terhalang hambatan terkait sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Lalu sarana dan prasarana SD Negeri Sumberadi 1 tergolong layak dan sesuai dengan kriteria kelayakan. Sedangkan sarana dan prasarana di SD Islamiyah Pakualaman sudah cukup lengkap, namun beberapa kurang memadai. Hal ini dikarenakan lahan terbatas, menjadikan lapangan dan parkiran menjadi satu dan kurang luas apabila digunakan untuk mata pelajaran olahraga. Lalu selanjutnya sekolah belum memiliki ruang perpustakaan sendiri dan belum memiliki laboratorium komputer. Namun di balik beberapa kekurangan tersebut, pihak kepala sekolah, guru, serta siswa masih dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pembahasan materinya. Langsung saja materi yang keempat itu mengenai perbandingan kegiatan di luar pembelajaran SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamia Pakualaman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai perbandingan kegiatan di luar pembelajaran antara SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman.
Baik, di SD Negeri Sumberadi 1 sudah menyelenggarakan beberapa ekstrakurikuler, dan ada salah satu ekstrakurikuler yang masih jarang diadakan di SD lain, yaitu PASDI atau Pasukan Sumberadi, yang mana fokus pada kegiatan baris berbaris. Lalu guru di SD Sumberadi 1 juga sudah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan, kegiatan partisipasi dengan sekolah lain melalui kegiatan TPQ, jadi siswa dapat mengikuti kegiatan atau program TPQ ini di luar pembelajaran sekolah. Lalu dengan program kegiatan dengan komite juga sudah diselenggarakan dengan mengadakan buka bersama dan kajian Islami. Lalu di SD Islamiyah Pakualaman, sekolah juga sudah memfasilitasi minat bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler yang sudah diselenggarakan, yaitu antara lain pramuka, drum band, ikro, seni lukis, dan seni tari. Dan rencananya tahun depan akan menambahkan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler bahasa Inggris. Guru di SD Islamiyah Pakualaman juga sudah rutin mengikuti bimbingan teknis, apalagi saat pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Lalu dari sekolah juga sudah beberapa kali melakukan kunjungan instansi ke beberapa wisata atau tempat yang menunjang pembelajaran siswa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasan materinya. Untuk materi yang selanjutnya itu mengenai perbandingan wawancara Kepala Sekolah SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perbandingan wawancara kepala sekolah dari SDN Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Untuk yang pertama, terdapat karakteristik siswa di SDN Sumberadi 1, yaitu dari kalangan menengah ke bawah dan mayoritas di sekitar area sekolah. Secara letak sekolah masih berada di daerah pedesaan. Sedangkan karakter siswa di SD Islamiyah Pakualaman yaitu hampir sama dengan SDN Sumberadi 1, yaitu dari kalangan menengah ke bawah, namun terdapat perbedaan karakter sedikit karena sesuai latar belakang masing-masing siswa yang mayoritas di sekitar lingkungan sekolah, yaitu sudah termasuk di daerah perkotaan. Kemudian yang kedua terkait sarana dan prasarana yang tersedia sudah layak dan sesuai dengan kriteria kelayakan. Sedangkan di SD Islamiyah Pakualaman ini sarana dan prasarana sudah tersedia, hanya saja dalam dapodik masih terdapat kendala. Kemudian untuk kurikulum yang digunakan di SDN Sumberadi 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4, sedangkan kurikulum 2013 masih diterapkan di kelas 2, 3, 5, dan 6. Kemudian di SD Islamiyah Pakualaman kurikulum yang digunakan masih kurikulum 2013 karena terdapat kendala di bagian mendaftar IKM terkait kendala izin dengan ketua yayasan. Kemudian jumlah guru dan tenaga kependidikan di SDN Sumberadi 1 ialah 17 orang, sedangkan di SD Islamiyah Pakualaman terdapat 11 orang. Next slide. Kemudian selanjutnya terkait perbandingan wawancara guru SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Yang pertama terkait media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru SDN Sumberadi 1 itu terdapat talking stick atau tongkat untuk kegiatan diskusi tanya jawab kepada siswa. Selain itu dalam yang ditampilkan menggunakan LCD proyektor. Sedangkan di SD Islamiyah Pakualaman itu media pembelajarannya hanya menggunakan media audiovisual. Kemudian yang kedua terkait cara guru meningkatkan motivasi di SD Sumberadi 1 dengan menggunakan bermain game uji konsentrasi atau ice breaking dan juga tanya jawab terkait kesulitan siswa dalam memahami materi. Sedangkan cara guru dalam meningkatkan fokus siswa di SD Islamiyah Pakualaman ini hanya menggunakan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Kemudian perbedaan jam sekolah di SDN Sumberadi pertama itu terkait jam pulang, hanya di jam pulang sekolah di mana dibedakan antara kelas atas dan kelas bawah. Sedangkan di SD Islamiyah Pakualaman sendiri jam sekolah
itu mulai pukul 7 dan di kelas rendah pulangnya pukul 12.30, sementara di kelas atas pulangnya pukul 14 WIB. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pembahasan materinya. Untuk materi selanjutnya itu, di next slide, mengenai perbandingan wawancara siswa SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next. Untuk media pembelajaran, menurut siswa media pembelajaran yang diterapkan di SD Sumberadi 1 yaitu media pembelajaran elektronik seperti menggunakan handphone, laptop, ataupun tab pada mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran tari. Untuk di SD Islamiyah Pakualaman sendiri, guru menggunakan media pembelajaran hanya pada saat tertentu dan materi yang dirasa membutuhkan media. Untuk yang kedua, penanaman pembiasaan dan budaya baik. Di SD Sumberadi 1 menekankan pada nasionalisme, pelestarian budaya daerah, dan menjaga kesehatan. Untuk pelestarian budaya daerah sendiri, pada pagi hari biasanya siswa diminta untuk menyanyikan lagu lokal. Untuk yang di SD Islamiyah Pakualaman, pembiasaan dan penanaman budaya baiknya itu menekankan pada toleransi dan sikap menjaga kebersihan. Untuk di ruang kelasnya sendiri di SD Sumberadi 1 itu cukup nyaman untuk siswa dan jumlah siswanya itu di sekitar di atas 20 jumlah siswanya di atas 20 siswa. Untuk di SD Islamiyah Pakualaman, ruang kelasnya sendiri sangat kondusif untuk belajar dan jumlah siswa. Untuk yang keempat, di perpustakaan SD Sumberadi sendiri sudah memiliki cukup banyak buku pelajaran dan buku cerita sehingga siswa terfasilitasi dalam pembiasaan literasinya. Untuk di SD Islamiyah Pakualaman, sebenarnya dari minat siswanya sendiri itu untuk literasi sangat tinggi, tapi fasilitas bukunya belum mencukupi sehingga SD Islamiyah Pakualaman mengandalkan fasilitas perpustakaan. Perbandingan wawancara dari wali siswa SD Sumberadi dan SD Islamiyah Pakualaman. Next. Untuk di SD Sumberadi sendiri, inisiatif anak belajarnya itu cukup tinggi dan siswa berusaha untuk mempertahankan prestasi akademiknya. Sedangkan di SD Pakualaman, itu siswa di akademiknya itu sedang-sedang saja, namun siswa yang wali siswa yang saya wawancara ini, siswanya sangat menonjol di ekstrakurikuler seperti yang dia ikuti seperti karate. Untuk di SD Sumberadi sendiri, dalam memotivasi anak, wali siswa itu seringkali sangat berusaha untuk meningkatkan mood belajar anak, seperti mengajak dia jalan-jalan ataupun mencairkan suasana anak belajar. Sedangkan di SD Islamiyah Pakualaman, wali siswa meningkatkan cara belajar anak cukup dengan menasihati dan memberikan motivasi. Untuk bentuk kerjasama yang telah dilakukan di SD Sumberadi, guru dan orang tua siswa itu berkoordinasi tentang jam pelajaran tambahan ataupun jam 0 yang kemudian akan diadakan rapat dengan orang tua. Untuk di SD Islamiyah Pakualaman, bentuk kerjasama dari pihak sekolah yaitu meminta dukungan kepada wali siswa agar anaknya mengikuti lomba karate sebagai perwakilan sekolah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembahasan materinya. Untuk materi terakhir mengenai perbandingan wawancara tenaga kependidikan SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan perbandingan wawancara tenaga kependidikan SD Negeri Sumberadi 1 dan SD Islamiyah Pakualaman. Next. Baik, untuk SD Negeri Sumberadi sendiri untuk prosedur perekrutannya dilihat berdasarkan CV-nya. Sedangkan SD Islamiyah Pakualaman dari kepala sekolahnya sendiri memilih sendiri tenaga kependidikannya. Karena dalam perekrutan tenaga pendidikan, sekolah mencari tenaga pendidik yang linear. Kemudian untuk program pengembangannya di SD Negeri Sumberadi sendiri biasanya melalui BIMTEK atau bimbingan teknik. Untuk SD Islamiyah Pakualaman sendiri untuk program pengembangannya yaitu melalui sosialisasi, rapat, dan juga rekonsiliasi. Kemudian yang terakhir terkait pengelolaan keuangannya di sekolah SD Negeri Sumberadi
biasanya merancang anggaran dananya selama 1 tahun, kemudian jika ada yang belum tercover, biasanya sekolah akan merangkap anggarannya ke anggaran tahun berikutnya. Sedangkan SD Islamiyah Pakualaman biasanya sudah menerima Bosnas, JPD, dan Bosda. Sebelum rekonsiliasi ke pihak-pihak yang bersangkutan di atas, sekolah terlebih dahulu membuat anggaran yang bersifat terbuka untuk kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasan materinya. Selanjutnya, next slide. Oke, di sini ada kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sebagian aspek antara sekolah swasta dan negeri menurut kelompok 4, yaitu di mana kurang lebih itu ada keseimbangan atau kesamaan dari SD negeri ataupun SD swasta itu sendiri. Akan tetapi, perbedaan yang sangat signifikan antara SD swasta dan SD negeri itu dari tenaga pendidiknya dan juga jam pembelajarannya. Untuk tenaga pendidikannya itu sendiri, mulai prosedur perekrutan, program pengembangan, dan juga tata kelola keuangan yang jelas sekali perbedaannya tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Sedangkan untuk jam pembelajaran SD negeri memiliki jam pembelajaran lebih lama dibandingkan dengan SD swasta. Oke, itu saja presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.